Cerita dimulai di New York pada tahun 1903 ketika seorang penembak ulung bernama Thomas Keller terjebak dalam baku tembak melawan sebuah geng berbahaya. Di tengah kekacauan itu, adiknya bernama Robert melihat dengan ketakutan bagaimana Thomas menembak seorang pria yang ternyata merupakan bagian dari keluarga Rockefeller. Dalam hitungan detik, seorang musuh lain menembakkan senjata dari arah berbeda dan peluru itu justru mengenai Robert. Thomas membalas cepat kilat dan menjatuhkan penyerangnya, tetapi ia tidak mampu menghentikan luka bakar parah yang membuat wajah adiknya rusak. Robert terbaring tak berdaya dan nasibnya tidak jelas apakah ia akan bertahan hidup atau tidak. Dengan suara sirene polisi yang semakin mendekat, Thomas dipaksa mengambil keputusan cepat. Ia harus melarikan diri untuk menyelamatkan diri. 4 tahun berlalu, di sebuah hutan terpencil di daerah Kentucky, Thomas terlihat berjalan seorang diri. Saat berhenti di tepi sungai untuk beristirahat, seorang pria asing muncul dan langsung menimbulkan kecurigaan. Belum sempat menanggapinya, Thomas menyadari bahwa itu hanyalah pengalihan perhatian. Dari perbukitan di sekelilingnya, para penembak lain muncul dan memerintahkannya untuk menyerah. Thomas menolak sehingga baku tembak tidak dapat dihindarkan. Kudanya tewas seketika akibat tembakan, namun dengan ketenangan dan ketepatan yang luar biasa, Thomas mampu melumpuhkan para musuh satu persatu. Setelah menembak lawan terakhir, ia memeriksa peta misterius yang ia bawa dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Perjalanan itu akhirnya membawanya ke sebuah kota kecil bernama Redenkau. Di sana, Thomas masuk ke salon dan bertemu dengan Doc serta pemimpin kota yaitu bernama Jericho. Mereka langsung menanyakan peta yang ia miliki. Thomas kemudian ditangkap dan dihadapkan para warga. Jericho menjatuhkan hukuman gantung kepadanya. Seorang fotografer bernama Ben mengabadikan seluruh kejadian itu, termasuk foto Thomas yang tampak seperti jenazah di dalam peti sebelum peti tersebut dibawa ke tempat pemakaman. Holy Mother, judged. As you go forth from this life. Tak lama setelah itu, seorang wanita bernama Talia datang ke makam Thomas bersama seorang pria misterius. Pada salib kayu sederhana di makam itu, ia menemukan poster buronan Thomas dan mencabutnya. Sementara itu, seorang wanita bernama Pal tiba di kota bersama putrinya bernama Gracie. Ketika memasuki salon, ia mencari Thomas, tetapi Ben menjawab bahwa pria itu sudah dihukum mati. I'm looking for Thomas Keller. 6 feet under this mark in the graveyard. Karena tidak ada kamar kosong untuk disewa, bartender bernama Bella merasa iba dan menawarkan kamar pribadinya untuk Pal. Setelah Pal dan Gracie pergi, Ben memberitahu bahwa Pal datang mencari Thomas. Kabar itu membuat Bella panik dan segera melaporkan kepada ayahnya yaitu Jericho. Pada saat bersamaan, Doc memperhatikan bahwa Talia pergi bersama seorang pria dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Di kamar penginapan, Pal terlihat menyimpan luka tembak yang masih baru. Ia merawat lukanya seorang diri dengan membersihkan darah, mengeluarkan peluru, dan menutup luka tersebut menggunakan besi panas hingga ia jatuh pingsan karena rasa sakit dan kelelahan. Sementara itu di makam Thomas, Talia dan para pria yang bersamanya menggali peti tersebut. Namun alih-alih menemukan tubuh Thomas, mereka justru menemukan kepala seekor koyote.
Doc muncul dan memperingatkan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh. Pertengkaran berubah menjadi baku tembak, di mana Doc berhasil menyingkirkan 2 dari mereka, sementara sisanya kabur ketakutan. Shouldn't have done that. Ketika Doc mengejarnya, ia justru bertemu pasukan besar bersenjata dan akhirnya memilih mundur. Terungkap kemudian bahwa Thomas sebenarnya masih hidup. Sheriff Lynn membantu memasukkan kematiannya agar ia bisa bersembunyi. Namun ketenangan itu terganggu ketika Bella datang membawa informasi bahwa ada seseorang wanita berambut pirang dari utara yang mencari keberadaan Thomas. Thomas panik dan ingin keluar dari persembunyiannya, tetapi Lynn meminta agar ia tetap menunggu hingga situasinya aman. Who she is, huh? No, you can't. Jericho, and he wants you to stay here. Di penginapan, Paul terbangun panik dan mengarahkan pistol ke seorang wanita bernama Hope yang sedang menjaga Gracie. Paul curiga dan memastikan kembali apakah kota itu benar-benar Eden Chao, tempat buronan sering bersembunyi, lalu kembali menanyakan keberadaan Thomas. Hope yang ketakutan kemudian mendatangi Jericho dan mengatakan bahwa Paul tahu terlalu banyak dan terus menanyakan hal-hal berbahaya. Jericho, she knows all about us. Keeps Tak lama kemudian, Doc kembali ke salon. Ia melaporkan kepada Jericho bahwa ia melihat Talia bersama 3 pria menggali makam Thomas. Ia juga memberi peringatan bahwa ada pasukan besar berjumlah lebih dari 100 penunggang kuda menuju kota. Ketegangan meningkat ketika pasukan itu akhirnya tiba. Mereka dipimpin oleh Robert, kakak Thomas yang kini wajahnya penuh luka bakar dari masa lalu. Robert masuk ke salon dan menuntut agar Jericho memberitahukan keberadaan Paul yang ternyata adalah istrinya. Robert mengenali kuda Paul yang ada di kandang dan meyakini bahwa istrinya ada di kota itu. So where are you keeping my wife? Jericho menolak memberikan informasi dan mengatakan bahwa Robert tidak akan menemukannya. Robert kemudian menanyakan keberadaan Thomas, namun Jericho menegaskan bahwa Thomas sudah mati. Di momen itu, anak buah Robert, pria yang sebelumnya terlihat bersama Talia, meletakkan kepala coyote dari peti Thomas di atas meja. Not sure who you mean. Robert tersenyum puas. Ia mengatakan bahwa ia tahu penduduk kota menyembunyikan banyak kriminal buronan yang pura-pura mati, dan jika ia berhasil menangkap semuanya, ia akan kaya raya. Hadiah untuk kepala Thomas saja mencapai ribuan dolar, yang tertinggi dari semua buronan yang ada. Di hadapan seluruh warga, Robert memberikan ultimatum, serahkan Thomas atau kota akan dihancurkan. What are the chances I find a coyote under his marker in your graveyard? Or I'll collect on all your heads. Suasana memanas ketika kedua pihak saling menodongkan senjata. Jericho tetap menantang meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Robert keluar dari salon, namun seketika anak buahnya melepaskan rentetan tembakan ke arah bangunan itu. Warga kota melawan dengan menembak dari jendela dan pintu. Pertempuran besar pun terjadi, membuat lantai kayu salon dipenuhi tubuh dari kedua kubu. Fuck you. Di tengah kekacauan, band yang dulunya pistolero legendaris justru gemetar ketakutan dan bersembunyi ketimbang ikut untuk turut bertarung. Ketika suara petir terdengar, kedua pihak berhenti sejenak untuk bernapas. Bella membawa persediaan peluru tambahan, tetapi Jericho menyadari bahwa itu tidak akan cukup. Bella kemudian menyarankan menggunakan terowongan bawah tanah yang terhubung ke gudang senjata. Jericho menyetujuinya dan mereka bergerak melalui jalur rahasia tersebut menuju kandang kuda dan masuk melalui pintu tersembunyi. We'll sneak under the buildings and into the cave. I'll be right behind you. Okay. Go.
Pada saat bersamaan, Thomas dan Sheriff Lin mulai bergerak memasuki kota. Dari balik gelapnya jalanan, mereka melihat anak buah Robert berpatroli dan menyerang mereka satu persatu secara diam-diam. Di luar salon, Robert memanggil Thomas dengan suara keras. Thomas akhirnya muncul dan terlihat terkejut melihat Robert yang masih hidup. Wajah kakaknya penuh luka bakar, namun matanya menunjukkan rasa puas. Robert dengan nada tenang mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, ia selalu merasa harus membereskan kekacauan yang Thomas tinggalkan, dan kini ia mengatakan bahwa dirinya sudah muak melakukannya. Brother been looking out for me. How are you trying to save me? Thomas kemudian menjawab dengan tegas, menyatakan bahwa dirinya benar-benar mengira Robert telah mati dan itulah alasan ia meninggalkannya. Robert lalu menekannya dengan keras, mengatakan bahwa Thomas harus kembali ke New York dan menghadapi hukum yang pada akhirnya akan menggantungnya. Thomas menolak dan kembali masuk ke dalam salon. Amarah Robert pun meledak. Ia berteriak agar semua orang mendengarnya, memberi peringatan bahwa mereka memiliki waktu 15 menit dan jika mereka pergi sekarang mereka masih bisa selamat, tetapi jika tetap tinggal mereka akan mati bersama kota itu. All got 15 minutes to decide help you. Di dalam salon, Thomas memandang setiap orang dan dengan suara mantap ia menyuruh semuanya pergi, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berutang apapun padanya dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mati di tempat itu. Namun yang mengejutkannya adalah tidak ada yang bergerak sedikit pun. Mereka semua adalah buronan yang tidak memiliki tempat lain untuk pergi dan kota kecil itu adalah satu-satunya rumah yang mereka punya. Thomas selalu menatap Paul dan memintanya menjelaskan hubungan antara Robert serta alasan laki-laki itu datang mengejarnya. Paul akhirnya mengungkapkan kebenaran. Setelah Robert selamat dari luka bakarnya, kelompok Rockefeller menginginkan balas dendam terhadap Thomas. Mereka membuat perjanjian dengan Robert, jika ia bisa menyerahkan adiknya dalam keadaan hidup, ia akan mendapatkan imbalan besar. Obsesinya membuat Robert menimpakan seluruh kesalahan hidupnya kepada Thomas. Paul yang semula berjalan bersamanya menyadari rencana busuk itu, mencuri kuda dan berlari ke Redemption untuk memperingatkan Thomas sebelum terlambat. Ia mengingatkan lagi bahwa Robert tidak dapat dipercaya. Sementara itu, Doc dan Bella mencapai gudang senjata rahasia kota, sebuah gua tersembunyi yang penuh dengan peti berisi senapan dan amunisi. Mereka bekerja terburu-buru menyiapkan semuanya untuk perang, sementara waktu 15 menit yang diberikan Robert hampir habis. Di kota, di bawah perintah Robert, penduduk yang mencoba keluar dari salon untuk mencari keselamatan justru masuk ke dalam perangkap. Sebelum mereka bisa melarikan diri, Robert memberikan perintah dan anak buahnya menembak mereka tanpa ampun. You don't leave now. You ain't never leaving. Di dalam salon, Levi meletakkan senjatanya di kaki Ben dan memohon agar setidaknya ia mau mengisi ulang senjata itu jika memang ia tidak ingin ikut bertarung. Russ, if you ain't gonna shoot the reload. I'm out. Tangan Ben bergetar bukan karena ketakutan, tetapi karena beban janji yang pernah ia buat untuk tidak lagi memegang senjata. Tak jauh dari sana, Paul mencengkram Thomas memohon agar ia melarikan diri bersama dirinya dan kecil bernama Grace melalui pintu belakang memanfaatkan kegelapan. Namun Thomas menolak. Ia tidak akan meninggalkan kota itu. Dengan tekad bulat, ia mendobrak pintu dan menerjang derasnya hujan peluru. Dalam baku tembak itu, ia menjatuhkan musuh satu persatu hingga akhirnya keheningan menyelimuti jalanan. Tubuh-tubuh bergelimpangan dan suara tembakan digantikan oleh suara hujan yang menghantam atap-atap rumah.
Kembali di dalam salon, Leppy menatap Ben dengan pandangan tajam, mengatakan bahwa ia tahu Ben adalah pria baik, tetapi ia tidak mengerti bagaimana Ben bisa berdiri diam sementara orang lain mempertaruhkan nyawa mereka. Tanpa menunggu jawaban, Leppy pergi dan meninggalkan Ben dengan pergulatan batinnya. Pada saat itu, Jericho dan Bella masuk membawa peti berisi senapan dan amunisi. Dengan cepat, mereka mulai mempersenjatai warga kota dengan senjata yang sebelumnya mereka kira telah hilang. Mary mendekati Ben dan menaruh perlengkapan lamanya di tangan pria itu. Ben memandangnya seakan benda itu memiliki bobot puluhan kilo, mengingatkan dirinya pada masa lalu yang berusaha ia kubur. Namun akhirnya ia mengenakannya. Put these on. I'll try and fret over some stupid promise. Way, Jericho. Jericho yang selalu terlihat serius bahkan melepaskan sedikit senyum. Sang legenda penembak kembali bangkit. Di luar, Robert memanggil Thomas sambil menawarkan genjatan senjata. Thomas pun keluar untuk menemuinya. Robert menegaskan lagi bahwa Thomas harus kembali ke New York dan menghadapi persidangan. Bahkan berjanji bahwa saat hukuman gantung tiba, ia sendiri akan berdiri menggantikan adiknya di bawah tudung agar tidak ada yang mengetahui kebenarannya. Thomas tidak mempercayai satu kata pun. Robert mendekat lebih jauh, mengingatkan janji masa kecil mereka bahwa mereka tidak akan pernah saling melukai. Sebelum Thomas sempat menjawab, Paul melihat anak buah Robert bersiap melakukan penyergapan dan segera berteriak memperingatkannya. Thomas berputar cepat dengan kedua pucuk senjata terangkat dan menjatuhkan para penyerang sebelum berlari kembali masuk ke dalam salon. Rencana Robert gagal dan kedua pihak pun terjebak dalam situasi saling mengancam. Di dalam salon, warga kota beristirahat sejenak sambil memakan sisa makanan untuk mengumpulkan tenaga menghadapi pertempuran berikutnya. Keheningan terasa berat hingga seseorang bertanya kepada Thomas mengapa ia tidak pernah mengatakan bahwa ia berasal dari New York. Never told me you're from New York. I was in the slums, James. Dengan tatapan suram, Thomas mengungkapkan kenyataannya. Dulu ia percaya pada mimpi perubahan. Ia berpikir New York adalah kota penuh kesempatan, namun akhirnya ia sadar bahwa kenyataannya sangat berbeda. Kaum kaya menindas kaum miskin tanpa ragu, dan orang-orang miskin dipaksa merangkak di celah-celah hanya agar bisa bertahan hidup. Saat semua orang merenungkan kata-katanya, seorang pria bernama Kelly memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri melalui belakang. Ia merayap dalam kegelapan hingga menemukan Robert dan membuat kesepakatan kotor. Sebagai imbalan uang dan perlindungan, ia mengungkap keberadaan pintu rahasia di atas salon. Surprised they let you out. A roach compared to him. Keesokan paginya, Kelly memandu pasukan Robert memasuki terowongan tersembunyi itu. Mereka menyerbu salon secara tiba-tiba, membuat semua orang lengah dan menodongkan senjata ke arah warga. Thomas dan Paul diseret keluar untuk dihadapkan pada Robert. Sebuah dinamit dilemparkan secara licik ke dalam salon, menewaskan banyak penduduk. Get back! Oh my god. Thomas diborgol dan dilemparkan ke atas kereta. Robert memerintahkan rekannya untuk mengumpulkan semua buronan hidup atau mati agar hadiah mereka dapat diklaim. It's good to me, Dad. String him up. Find his body. Tak lama kemudian, Lynn, Doc, dan Leppy dibawa menuju tiang gantungan. Tanpa belas kasihan, Robert memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan eksekusi. Pada saat yang sama, ia memerintahkan pasukan lainnya untuk mengejar Jericho. Where's Jericho? Jericho's not in there. Waiting for? Hang him already! You heard him. Hang him! Sebelum pergi, Jericho berbisik agar Bella melarikan diri, tetapi Bella memilih bersembunyi. Paul memanfaatkan momen ketika penjagaan lengah dan mendekati Thomas diam-diam, memberinya sebuah alat kecil untuk membuka borgol.
Di sisi lain, Robert menyadari bahwa Jericho masih berada di dalam bangunan dan memerintahkan anak buahnya membakar tempat itu. Jericho mencoba bertahan meski api semakin badak. Ketika Lynn, James, dan Leppy hampir digantung, Jericho tiba-tiba muncul dari atap. Ia melemparkan kapaknya dan menghancurkan mekanisme tiang gantungan, menghentikan eksekusi sesat. Bella menyerang kereta yang membuat Thomas mengenai kursinya hingga kuda-kuda berlari liar di sepanjang jalan. Pa dan Grace berada di dalam kereta ketika kendaraan itu kehilangan kendali. Thomas berhasil melepaskan diri dari borgol, menyingkirkan beberapa anak buah Robert dan mendapatkan kuda itu untuk mengejar kereta itu. Robert melihatnya dan langsung memulai pengejaran. Saat kembali ke kota, Talia akhirnya berhasil menangkap Bella. Di sisi lain, Jericho tertembak dan terjatuh, sementara Ben dan dokter kepung oleh para penyerang. Pada tiang gantungan, Lynn, James, dan Leppy makin kesulitan bernapas. Salah satu anak buah Robert mencoba memastikan kondisi Jericho, tapi tanpa diduga Jericho masih memiliki tenaga dan langsung menghabisinya. Kekacauan pun kembali pecah. Talia dan Bella terlibat pertarungan sengit dan Talia akhirnya berhasil menjatuhkan lawannya. Doc ikut melawan dan menyingkirkan beberapa musuh, sedangkan Ben, sang penembak legendaris, akhirnya kembali menunjukkan kemampuannya. Dalam aksi nekat, Ben menubruk tiang penyangga tiang gantungan dengan tubuhnya sendiri, mencoba menahan beban itu agar ketiga pria yang tergantung tidak menemui ajalnya. Ia berteriak meminta bantuan sambil berjuang menahan tiang tersebut. Talia yang melihatnya langsung menembak kaki Ben hingga ia tumbang, membuat ketiga pria itu kembali tercekik oleh tali di leher mereka. Ketika Talia mengangkat senjatanya untuk menghabisi Bella, Jericho yang terluka parah masih mampu menembak dan menjatuhkannya. Mereka semua kemudian berlari menuju Ben dan bersama-sama menopang tiang gantungan itu, menyelamatkan nyawa pria-pria yang hampir mati itu. Sementara itu di jalan raya, Thomas berhasil mengejar kereta yang melaju tak terkendali. Ia melompat naik dan mencoba merebut kendali. Robert mendekat sambil menodongkan senjata ke Pa, tetapi tangannya tampak ragu untuk menarik pelatuk. Thomas menarik tali kendali sekuat mungkin hingga kereta itu terguling dan membuat kedua bersaudara itu terlempar ke tanah. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Situasi memburuk ketika Robert berhasil menangkap Grace dan menodongkan senjata ke arahnya. Thomas terkejut dan mempertanyakan bagaimana mungkin Robert bisa mengancam darah dagingnya sendiri. Robert pun tersentak karena Pa ternyata tidak pernah memberitahunya bahwa Grace adalah putrinya. Enough! Shut up! She didn't tell you? You didn't tell him? He's your daughter, not mine. Suasana mendadak hening dan penuh ketegangan. Thomas memohon agar Robert menghentikan tindakannya, tetapi ketika menyadari tidak ada pilihan lain, Thomas mengangkat senjatanya dan menembak mati Robert hingga tewas. Save your daughter. Die because of you!
Dengan tubuh gemetar dan hati yang hancur, Thomas berlari menghampiri Pel dan Grace, lalu memeluk mereka erat-erat di tengah derasnya hujan badai. Untuk pertama kalinya, Thomas tidak terlihat seperti seseorang pria bersenjata yang keras, melainkan seorang ayah yang hanya ingin melindungi keluarganya. Tamat. Kisah ini mengingatkan bahwa keberanian sejati bukan datang dari seberapa cepat kita menarik pelatu, tetapi dari keputusan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Masa lalu mungkin penuh luka dan kesalahan, namun selalu ada kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Thomas menunjukkan bahwa kekuatan terbesar manusia bukan berada pada senjata atau kemampuan bertarung, melainkan pada hati yang mampu bertanggung jawab, menjaga kesetiaan, dan berdiri bagi mereka yang berarti dalam hidupnya. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, bye.